أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Ada orang tua yang membagi tanah kepada 3 anaknya. Berhubung anaknya masih di kota, maka tanah tersebut masih digarap oleh orang tua. Apakah anak tersebut wajib mengeluarkan zakat mal atas tanah tersebut? Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Ya, kami doakan bagi penanya semoga Allah selalu menambahkan ilmu dan semangat di dalam menuntut ilmu. Terkait dengan pertanyaan di atas, pemberian orang tua kepada anak-anaknya berupa tanah lalu dikelola oleh orang tuanya, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Iya. Intinya begitu ya. Iya betul Ustadz. Allah alam bisawab, tidak ada zakat tanah ya. Tidak ada zakat tanah, tidak ada zakat rumah yang ditempati, tanah yang ditanami pepohonan misalnya. Yang dikeluarkan itu kalau mau mengeluarkan zakatnya apa yang ditanam di tanah itu. Misalnya padi, nanti ada zakat buah-buahan namanya. Zakat buah-buahan. Yang dimaksud buah-buahan di sini adalah zakat makanan pokok ya, buah-buahan yang merupakan makanan pokok, padi atau berasnya yang dikeluarkan. Jadi kalau tanahnya, senilai tanahnya itu tidak ada zakatnya. Kecuali anak yang tadi 3 orang ya. Iya betul. 3 orang. Kecuali salah satu di antara ketiga itu atau 3-tiganya berniat untuk menjual itu. Jadi tanah itu ingin dijual beli. Dia dapat hadiah dari orang tuanya, dia sudah pasang iklan di sana, ingin dijual. Nah, kalau nanti sudah berlalu 1 tahun itu belum laku, nah nanti ada zakat jual beli namanya. Nah, itu yang zakat. Tapi kalau memang tanah itu hanya sebagai aset begitu aja, pemberian orang tua kemudian dikelola lagi oleh orang tuanya, tidak ada zakatnya. Oh, ya, Allah alam bisawab. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan pemirsa yang bertanya melalui sosial media dari Halo Ustadz ya Ustadz ya. Ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua Ustadz. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah setelah taubat kita bisa full berhenti dari dosa dan maksiat sampai meninggal? Atau tetap setelah taubat kita pasti terjerumus dosa? Ya, nggak bisa. Nggak bisa kita kalau habis taubat kemudian tidak terjerumus lagi pada dosa. Jadi suatu hal manusiawi ya. Kalau kita bertaubat jatuh kepada dosa itu manusiawi. Makanya Rasul SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap manusia itu kata Rasulullah pasti jatuh dalam kesalahan dan dosa. Kecuali para malaikat. Nah, kalau memang kita adalah makhluk Allah berupa manusia, jangan berharap sehabis bertaubat tidak jatuh lagi pada dosa. Itu suatu hal yang mustahil. Dan jangan mengira orang-orang yang bertaubat setelahnya dia akan suci dan tidak jatuh lagi pada dosa. Itu suatu hal yang mustahil, suatu hal mustahil. Akan banyak manusia-manusia yang tidak bisa sampai pada derajat itu. Kalau misalnya syarat taubat itu harus jangan lagi melakukan dosa ya gitu. Syarat taubat itu banyak taubat-taubat orang yang tidak akan diterima. Makanya di antara syarat taubat itu kata para ulama adalah berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Berazam itu maksudnya apa? Berazam itu kan cuma tekad yang kuat. Bisa jadi sebulan 2 bulan setelahnya dia jatuh lagi pada dosa. Atau mungkin pada dosa yang lain 2 hari berikutnya dia jatuh pada dosa tapi tidak dosa yang sama. Tapi kemungkinan dia akan jatuh pada dosa yang sama itu kemungkinan itu masih ada. Kepastian bagi orang yang bertobat dia akan selalu terjauhi dari dosa-dosa itu suatu hal yang mustahil, kecuali para nabi dan para rasul. Tapi kalau manusia biasa bertobat jatuh lagi dalam kesalahan, itu manusiawi. Bahkan itu menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Jadi kalau manusia habis bertaubat tidak berdosa lagi, apa manfaat dan apa gunanya nama Allah Al-Ghaffar? Benar. Nah, jadi ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, Allah lebih suka kepada umat yang dia berdosa beristighfar.
berdosa istighfar, berdosa istighfar. Kalau ada sekelompok manusia yang tidak berdosa sama sekali, itu Allah musnahkan. Malah lebih berbahaya kalau ada di dunia ini misalnya dia jatuh pada kesalahan, kemudian dia bertobat dan setelahnya tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Ini bahaya malah. Bisa malah takutnya lupa dengan Allah begitu saja. Iya, Allah akan musnahkan. Allah akan musnahkan, Allah akan gantikan dengan generasi yang dia berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Itu. Ya Allah alam bisawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya, jika kita nikah ada bapak kita, tapi waktu ijab kabul walinya penghulu, bukan bapak kita, sah atau tidak ya, Ustadz? Ya, saya tidak mengerti secara pasti ya detail pertanyaan ini. Kenapa? Sebabnya apa? Bapak itu tidak ada. menjadi wali secara langsung menikahkan anak perempuannya. Kalau misalnya alasannya adalah anak ini adalah lahir di luar nikah, berarti ini Memang selesai permasalahannya. Tapi kalau permasalahannya adalah karena bapak ini dia orangnya terlalu grogi, gugupan, nggak bisa kalau depan orang banyak dia ngomong tuh nggak bisa, sehingga diwakilkan kepada penghulu. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Bisa terancam pernikahannya tidak sah. Karena wali itu kalau dia tidak bisa wali utama, dia harus berpindah kepada wali yang lebih jauh. Ini kan wali terdekat nih dari perempuan itu adalah ayahnya. Habis itu kakeknya. Kalau ayahnya tidak bisa, wakilkan kepada kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, saudara-saudaranya si yang mau menikah ini, saudara kandung. Misalnya ada adik laki-lakinya, ada abang laki-lakinya. Kalaupun tidak ada, kembali kepada yang lebih jauh lagi, paman-pamannya. Jadi jangan langsung kepada wali hakim penghulu. Karena hadis Nabi SAW mengatakan al-sultanu waliyun man la waliyalahu. Jadi penghulu itu boleh menjadi wakil yang menikahkan perempuan kalau memang tidak ada lagi walinya. Jadi kalau tidak ada wali, maka yang berhak menjadi wali itu adalah penghulu. Jadi tidak boleh secara langsung yang menikahkan itu adalah wali hakim. Harus dicari dulu yang kerabat terdekat. Kerabat terdekatnya harus dicari dulu. Jadi tidak ada masalah misalnya jadi wali itu adalah anaknya. Misalnya dia janda nih kan ya. Janda yang jadi walinya yang berhak adalah ayahnya. Ayahnya nggak bisa diwakilkan kepada anaknya si janda ini tadi. Nggak apa-apa Ustaz ya? Tidak ada masalah. Anak menikahkan ibunya boleh selama terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya adalah anak itu laki-laki, baligh, berakal, merdeka. Merdeka itu ya seperti kita sekarang ini. Kemudian agamanya sama. Agamanya sama itu kalau ibunya muslimah, ya anaknya muslimah. Nggak boleh yang ibunya non muslimah, kemudian yang menikahkannya muslim. Nggak boleh. Artinya ittihaduddin. Jadi agamanya sinkron. Ya Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang bertanya Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, Ustadz izin bertanya bagaimana hukum menghadiri acara wisuda dan memakai baju toga wisuda dalam acara wisuda? Apa hukum memakai topi wisuda karena dari pihak kampus diwajibkan ikut acara wisuda? Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Allah alam bisawab. Memang ada khilaf di antara para ulama permasalahan seragam wisuda itu. Toga. Ada toganya, ada jubah. Kayak jubah ya. Kayak jubah. Ada memang khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya dikarenakan seragam wisuda itu adalah pakaian kekhususan orang kafir. Jadi orang kafir punya pakaian khusus. Dan pakaian khusus itu mirip seperti pakaian wisuda itu. Allah alam ada yang mengatakan ya di antara ulama melihat ini seperti pengkelabuan orang kafir agar pakaian mereka itu tersebar. Bentuk syiar mereka. Nah, syiar mereka. Ada lagi yang menganggap bahwa itu bukan hanya pakaian kekhususan orang-orang kafir, bahkan itu adalah pakaian yang digunakan untuk melakukan ritual-ritual keagamaan mereka. Ibadah mereka. Ibadah mereka yang biasa dipakai pendetanya, rahibnya. Ada yang mengatakan penjelasan seperti itu.
Allah alam bisawab, pendapat yang saya cenderung kepadanya adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang kedua yang membolehkan, sebabnya adalah pakaian itu sudah tidak menjadi lagi kekhususan, Bukan menjadi identitas begitu. bukan menjadi identitas orang kafir lagi. Dan pakaian itu sudah dilihat, diteliti, ternyata pakaian itu tidak memiliki unsur syiar orang-orang kafir. Dulu ada yang lagi rame juga adalah masalah dasi. Nah, Dasi kan yang bisa dipakai, itu kan dasi itu dulu ada sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama mengharamkan itu. Karena dasi itu bagian dari pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir, kekhususan orang-orang kafir. Nah sekarang dasi itu sudah dipakai oleh umumnya manusia, baik itu muslim, non muslim, baik itu dari benua Eropa, Asia. Artinya itu pakaian yang sudah umum, sama seperti toga saat ini, dan yang seragam biasa digunakan oleh orang wisuda. Jadi pakaian itu sudah menjadi pakaian umum, tidak lagi menjadi kekhususan bagi orang kafir. nah Ya, jadi Allah alam bisawab. Jika mau menggunakan itu silahkan, tidak ada masalah. Insya Allah Ustadz ya. Ya. Baik. Semoga tadi jawaban dari Ustadz bisa menjawab keraguan-keraguan yang menyelimuti hati dari para pemirsa Ustadz ya. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Pertanyaan ke-6. Alhamdulillah suami saya dapat hadiah umroh gratis untuk sendiri karena kami tidak ada uang, jadi saya tidak ikut. Bagaimana sikap saya yang seharusnya Ustadz agar ikhlas menerima padahal saya ingin sekali ikut. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallah khairan. Sulit juga ya untuk menjawab kalau ini berdasarkan perasaan. Ini kan perasaannya. Iya betul Ustaz. Dia nggak bisa terima Kalau berarti cuman tidak suaminya bisa aja. ikhlas gitu. Kalau yang diberikan itu suaminya. Tapi kalau diminta suaminya untuk membiayainya, kondisi ekonominya juga nggak Tidak mampu, memungkinkan. tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ibadah itu. Ya harusnya dia mensupport ya, bangga dan terus mendukung suaminya tadi. Kemudian dia berharap dan minta kepada suaminya suatu pesan, kalau nanti kamu sudah sampai di sana, tolong doakan saya ya, Agar cepat menyusul agar begitu, cepat ya. menyusul dan ditemani oleh keluarga besar. Tidak masalah. Jadi dibiarkan suaminya yang mendapatkan hadiah itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki. Saat ini yang dikehendaki oleh Allah adalah suaminya. Dan saat itu belum mungkin bisa melebihi rezeki yang akan memberangkatkan istrinya. Ya kita harus mencoba untuk menerima keadaan ini, seraya kita minta dan mohon kepada Allah dan titipkan tadi doa kepada suaminya. Mudah-mudahan sampai di sana suaminya bisa berdoa di depan Ka'bah, di tempat suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita bisa berdoa dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya. Amin. Jadi dia tetap harus berupaya untuk ikhlas dan menerima itu, karena harusnya yang dia lakukan adalah gembira, senang. Betul. Dengan hadiah yang luar biasa yang diberikan kepada suaminya. Ya, Allah alam bisawab. Allah alam bisawab.